Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah pada hari ini. Mari kita sama-sama bersiap-siap, pusatkan hati dan pikiran. Mari kita memulai saat teduh sekarang. Hanyalah Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya bersama Yesus hidup menjadi berarti. Ketika kita jalani hari demi hari, apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa bersama Yesus kita sanggup menghadapi apapun. Kita akan disanggupkan, kita akan dikuatkan di dalam Dia. Asalkan kita tetap berjalan bersamanya, tetap bersekutu dengan Dia. Mari kita angkat pujian ini bersama, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini dan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kasih setiamu buat setiap keluarga di tempat ini. Hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, membawa korban syukur dalam puji-pujian dan penyembahan. Bertahtalah di atas pujian dan terimalah semua kemuliaan. Jadilah Raja atas hidup kami, jadilah hidup kami seturut kehendak-Mu. Kami berserah Tuhan untuk setiap segala keadaan dan situasi dan kondisi masing-masing keluarga di tempat ini. Tuhan tolong dan biar penyertaan-Mu semakin sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, dan biar hidup kami hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Bahwa kami menyembah-Mu lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami serahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Engkau Yesus seperti gembala dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan domba-domba-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian ini. Yesus seperti gembala. Terima kasih Tuhan. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Saya akan membacakan Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita boleh yakin bahwa Tuhan adalah gembala kita, dan Dia akan memenuhi kebutuhan dan keperluan kita sesuai dengan kekayaan-Nya. Mari kita nyanyikan sekali lagi ayat ketiga, Engkaulah sahabat kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. 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 Pada saat Musa memimpin bangsa Israel dan tiba di Gunung Sinai, Musa naik ke gunung dan menghadap Allah untuk menerima 10 firman. Bangsa Israel pada saat itu bahkan tidak bisa mendekati gunung tersebut. Jikalau mereka mendekat, mereka akan mati. Allah sedemikian kudusnya, Allah yang tidak dapat didekati oleh manusia biasa. Kemudian sewaktu Musa dipanggil Tuhan, ketika dia melihat semak duri terbakar, dia harus cepat-cepat melepas kasutnya, baru dia boleh menghampiri Allah. Kekudusan digambarkan di Perjanjian Lama begitu dahsyat dan mengerikan. Namun karena begitu besar kasih cintanya kepada kita, Yesus menjadikan semuanya mungkin. Kita para manusia boleh kembali menjalin hubungan dengan Tuhan Allah semesta. Dia Allah yang kudus, dan Dia layak terima semua hormat dan kemuliaan karena kebesarannya. Kita patut kagum akan karyanya di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Dia Allah yang kudus, namun tidak berarti jauh dari kita. Tetapi hanya untuk kembali diingatkan betapa besar karya pengorbanan di kayu salib, supaya kita bisa kembali bersekutu dengannya. Mari kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud
besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, sebab Kaulah layak kudus, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan, sebab Kaulah layak kudus. Haleluya. Oh haleluya. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku, seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud menyembah. Angkat Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang, saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku, seluruh umat sujud
sujud menyembah. Engkau Yesus anak Tuhan, satu-satunya Engkau Yesus yang duduk di tangan pemerintah selamanya. Sungguh Kau yang bertahta di atas pujian Tuhan. Kami mau datang dan sujud menyembah Engkau seluruh hidup kami, Tuhan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Kami ingin suatu saat ketika Tuhan datang ke dunia ini yang kedua kali, kami ingin berjumpa wajah dengan wajah Tuhan, hati dengan hati Tuhan. Dan saat itu Engkau boleh mendapati kami dalam keadaan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi bagian yang terindah dari kerajaan-Mu, kerajaan sorga, di mana segala kekudusan dan kesucian Tuhan melingkupinya. Dan sebelum kami sampai ke sana, kami ingin hidup suci, kami ingin hidup kudus di dunia ini. Hingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Dan kekudusan-Mu boleh Kau anugerahkan terus menerus melalui perubahan hidup. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan suatu ketika, biarlah ketika kami berada di kerajaan sorga, kami menjadi bagian bersama dengan para malaikat yang berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami tentang kekudusan-Mu, tentang kesucian-Mu, sehingga hidup kami terus diubahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Pimpin sertai setiap jemaat-Mu, siapkan hati pikiran kami semua, sehingga kebenaran ini boleh ditanamkan dan kami diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 saya akan membacakannya dan Bapak Ibu menyimak. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara sekalian, ya, minggu lalu kita sudah merenungkan bagian ini dengan tema penistaan kekudusan Allah bagian pertama. Nah, hari ini kita akan merenungkan tema yang sama di dalam seri yang kedua, ya. Nah, kata penistaan atau menista, saya ulangi sekali lagi, memiliki arti yang sama dengan mencelah, ya, menghina, merendahkan atau menodai. Nah, kalau kata menista atau penistaan ini dikaitkan dengan kekudusan Tuhan, maka itu artinya adalah tindakan perbuatan mencelah kekudusan Tuhan atau menghina kesucian Tuhan atau tindakan yang merendahkan kesucian Allah atau tindakan perbuatan yang menodai kekudusan Tuhan. Saudara, ini ada sesuatu yang sangat jahat sekali. Karena secara tidak sadar kita bisa saja kapanpun bisa menghina, mencelah, merendahkan dan menodai kesucian Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Ananias dan Safira menista kekudusan Tuhan? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut menista kesucian Tuhan? Saudara-saudara, kita akan melanjutkannya, tapi kita akan melihat dulu poin yang minggu lalu tentang bagaimana dan apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut menista kekudusan Tuhan. Poin yang pertama yang sudah kita renungkan minggu lalu adalah Ananias dan Safira ternyata memandang rendah kekudusan Tuhan. Ya, kedua suami istri ini disebut oleh Rasul Petrus bahwa mereka memandang rendah kekudusan Tuhan sehingga mereka mendustai Roh Kudus, mencobai Roh Tuhan. Saudara-saudara, banyak kisah dalam Perjanjian Lama yang pernah saya katakan minggu lalu bahwa banyak orang yang memandang rendah kekudusan Tuhan dan saat itu juga Tuhan menghukum mereka karena mereka menodai kesucian Tuhan. Kita ingat Nadab dan Abihu, mereka mempersembahkan api yang asing dan mereka langsung mati di dekat Gunung Sinai. Kemudian ada kisah Akan yang mencuri beberapa barang perbendaharaan yang dikhususkan bait Allah dan dia juga dihukum mati beserta keluarganya. Kisah Uza yang secara
tidak sengaja menyentuh tabut perjanjian Tuhan sebagai simbol kesucian Allah, dia juga langsung dibunuh oleh Tuhan di tempat itu. Dan terakhir kita lihat dalam perjanjian baru di dalam teks kita, Ananias dan Safira hanya karena tidak jujur dengan persembahan mereka dan mereka berbohong mendustai Roh Kudus, mereka langsung dicabut nyawanya. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan tegas berkata, ya, Alkitab dengan tegas berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Saudara-saudara, kalau kita menyimak ayat ini, ya, ini satu ayat yang tegas sekali yang berbicara tentang Tuhan tidak mau dipermainkan. Yang kedua, Tuhan tidak mau kekudusannya dinodai, dinista oleh manusia berdosa. Karena itu saudara, ketika kita memandang rendah kekudusan Tuhan, seperti Nadab, seperti Abihu, seperti Akan, seperti Uza, seperti Ananias dan Safira, maka pada saat itu kita akan dianggap sebagai orang yang menista kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara, kita mesti ingat bahwa kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan itu adalah salah satu sifat dasar Allah yang paling tinggi. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa kekudusan dan kesucian Tuhan itu adalah salah satu sifat dasar yang paling tinggi di dalam diri Allah. Dan sifat dasar ini menopang semua sifat-sifat dasar yang lain. Ya, kekudusan Tuhan adalah yang paling dasar dan itu menopang semua sifat-sifat Allah yang lain. Sehingga kekudusan merupakan suatu sifat dasar yang harus dihormati, harus dihargai oleh siapapun juga. Kita tidak boleh mempermainkannya, apalagi menistakannya. Nah, saudara, kita sudah renungkan poin ini minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan di dalam poin yang kedua, ya, apakah yang dilakukan Ananias dan Safira sehingga mereka disebut menista kekudusan Tuhan. Yang kedua adalah ternyata Ananias dan Safira hidup di luar konteks jemaat mula-mula. Saya ulangi sekali lagi, ternyata Ananias dan Safira, sepasang suami istri ini, hidup di luar konteks jemaat mula-mula atau hidup di luar konteks gereja mula-mula. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari konteks jemaat mula-mula, saya sudah khotbahkan itu beberapa bulan yang lalu dengan seri khotbah tentang peranan Roh Kudus, ya. Kalau kita belajar tentang konteks gereja mula-mula atau jemaat mula-mula, maka kita akan menemukan satu pola hidup, ya, pola hidup jemaat mula-mula itu sesuatu yang luar biasa. Ya, mereka begitu terbentuk satu jemaat ketika Pentakosta itu. Nah, waktu mereka terbentuk, mereka hidup dengan satu pola hidup yang luar biasa pada waktu itu. Ya, kalau kita melihat pola hidup mereka, ada beberapa di dalam dua teks itu diulang sampai 2 kali. Yang pertama dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya, pola hidup mereka kayak apa? Dikatakan bahwa setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka begitu mencintai firman Tuhan. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan satu sama lain. Mereka begitu akrab, bersekutu, saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain. Kemudian ketiga, kita melihat mereka bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Apapun mereka sampaikan dalam doa, seruan mereka kepada Tuhan. Yang berikut, yang keempat, mereka juga bertekun dalam beribadah. Tiap hari mereka memuji Tuhan, memuji Allah, dikatakan di dalam pasal-pasal itu. Kemudian yang berikut, mereka hidup sehati di dalam Tuhan, di dalam jemaat mula-mula. Nah, saudara-saudara, poin 6 dan 7 saya mau tekankan lebih baik, ya. Salah satu pola kehidupan mereka, jemaat mula-mula itu adalah segala kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Yang ketujuh, yang terakhir, mereka ternyata saling membagi-bagikan sesuatu sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Jadi 2 poin yang terakhir ini adalah pola hidup jemaat mula-mula, bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, saling membagi-bagikan sesuatu sehingga tidak ada yang menjadi kekurangan. Ini menarik. Nah, lalu kisah atau pola hidup jemaat mula-mula ini juga diulang lagi dalam pasal 4.
Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, di situ kita menemukan juga hal yang hampir mirip dengan yang pasal 2. Dikatakan bahwa mereka hidup sehati sejiwa, ya. Kemudian mereka hidup bersekutu begitu erat satu sama lain. Nah, poin ketiga yang menarik, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Sekali lagi, segala sesuatu yang menjadi milik mereka adalah kepunyaan bersama. Ini konteks hidup jemaat mula-mula. Lalu ayat yang keempat, ini lebih menarik lagi. Setiap mereka menjual kepunyaannya dan hasil penjualan itu dibawa dan diletakkan di kaki para rasul. Waktu diletakkan di kaki para rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sehingga tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Saudara-saudara, salah satu pola hidup jemaat mula-mula, semua milik menjadi milik bersama dan mereka saling membagi-bagikan sesuatu. Jadi konteks jemaat mula-mula itu adalah seperti itu, saudara. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Sapira saat itu? Sesuai enggak perilaku mereka dengan konteks jemaat mula-mula? Saudara-saudara, ya, waktu kita perhatikan ayat 2, 3 dan 9 dari bacaan kita tadi, ternyata kita akan menemukan kata-kata yang tidak biasa, yang tidak biasa dipakai dalam konteks jemaat mula-mula. Ya, dikatakan bahwa dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Saudara, ada kata mereka menahan sebagian. Oke, ingat kata-kata itu. Ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ada kata-kata hatimu dikuasai iblis. Yang ketiga, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Ada kata-kata mendustai Roh Kudus. Dan yang terakhir, diulang lagi, yaitu kenapa engkau menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Diulangi sampai 2 kali. Dan ayat 9 yang kata-kata terakhir, ya, Petrus berkata, mengapa engkau mencobai Roh Tuhan? Jadi ada kata-kata yang nggak biasa, menahan sebagian sampai diulang 2 kali, kemudian dikuasai oleh iblis, hatimu dikuasai oleh iblis, mendustai Roh Kudus, kemudian mencobai Roh Allah. Jadi di dalam ayat itu, ya, ada kata-kata yang tidak biasa, ya, dan nggak sinkron dengan pola hidup jemaat mula-mula. Ya, ada satu kata-kata yang tidak sinkron, yang tidak biasa dipakai di dalam konteks jemaat mula-mula. Ya, dikatakan bahwa mereka menahan sebagian dari penjualan itu. Di dalam konteks jemaat mula-mula, mereka membawa semua sumbangan di depan para rasul. Tidak ada satupun yang menyembunyikan, atau semua itu diberikan dengan sukarela dan kasih. Tetapi apa yang Ananias dan Sapira lakukan, mereka justru menyembunyikan sebagian, lalu mereka bohong, saudara-saudara. Ya, ketika Rasul bertanya, seginikah yang hasilnya? Dia bilang, iya, inilah seluruhnya. Padahal sebagian disimpan, sebagian disembunyikan. Saudara-saudara, ini mengerikan. Ternyata Ananias dan Sapira tidak rela memberikan. Padahal jemaat mula-mula mereka penuh kasih, penuh kerelaan. Mereka membagi-bagikan sesuatu, memberikan persembahan sumbangan mereka di depan Rasul. Tetapi suami istri ini ternyata menyimpan, mereka menahan sebagian. Ini bukan pola hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup memang ada di dalam jemaat mula-mula, tapi hidup mereka di luar konteks. Ya, saudara-saudara, banyak orang ke gereja, ya, kelihatannya bergereja, kelihatannya sama dengan jemaat yang lain, tapi sebenarnya hidupnya di luar konteks gereja, di luar konteks jemaat, di luar konteks persekutuan umat Tuhan. Kadang-kadang orang di gereja belum tentu hidupnya dalam konteks jemaat Tuhan. Banyak orang dalam jemaat Tuhan hidupnya di luar konteks dan hidupnya berbeda sama sekali. Sebenarnya dia orang dunia, cuma dia ada di dalam. Saudara-saudara, mengerikan sekali. Ya, ini yang pertama. Lalu ada istilah hatimu dikuasai oleh iblis. Saudara, ini kalimat Petrus kepada mereka yang menyatakan bahwa ternyata hati Ananias dan Sapira itu dikuasai oleh iblis. Nah, dalam konteks jemaat mula-mula, semua orang dikuasai Roh Kudus kok. Ya, dikatakan berkali-kali, kita sudah dengarkan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa setiap orang di dalam gereja mula-mula dan jemaat mula-mula
hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus, hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kenapa Ananias dan Safira dikatakan hidupnya, hatinya dikuasai oleh iblis? Saudara, jelas sekali dua suami istri ini bukan hidup dalam konteks jemaat mula-mula. Kenapa? Karena hati mereka dikuasai oleh iblis. Saudara-saudara, di dalam gereja ada orang yang dikuasai oleh iblis. Itu ada, ya. Makanya gereja jadi kacau, ya. Gereja jadi bermasalah, ya. Selalu kelihatan sesuatu yang gak enak di gereja. Kenapa? Karena masih ada orang yang dikuasai oleh iblis kok, ya. Nampaknya rajin ke gereja, beribadah dan sebagainya, tapi hatinya dikuasai oleh iblis. Karena itu gak pernah sama visinya dengan orang, ya. Dikit-dikit mengkritik, dikit-dikit dia gak bisa terima sesuatu perubahan. Dia gak melihat dari sisi Tuhan, selalu dilihat dari sisi manusia. Nah, orang-orang kalau dikuasai oleh iblis, ya, maka gereja akan kacau dari dalam. Iblis itu memang sengaja memakai orang-orang yang tidak bertobat. Hati mereka dikuasai sama dia supaya merusak gereja dari dalam, saudara-saudara. Kemudian kata yang ketiga, mereka dikatakan mendustai Roh Kudus, ya. Ananias dan Safira dicap sebagai orang yang mendustai Roh Kudus. Saudara, jemaat mula-mula mereka hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Ya, kenapa? Karena tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Tiap hari mereka belajar firman. Ya, mereka hidup di dalam kebenaran, mereka hidup dalam kejujuran, dan di dalam kehidupan jemaat mula-mula tidak ada kepalsuan. Berbeda dengan Ananias dan Safira, mereka masuk di dalam jemaat mula-mula, tapi hidup mereka di dalam kepalsuan. Mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka hidup dalam kebohongan, mereka hidup di dalam dusta, sehingga mereka dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara, mereka tidak hanya mendustai umat Tuhan, tapi Alkitab mengatakan ternyata Ananias dan Safira juga dicap mendustai Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang mengerikan, ya. Ada kadangkala di depan manusia ada orang-orang tertentu begitu jujur kelihatannya gitu, ya, begitu baik gitu, ya. Tapi hati mereka sebenarnya mendustai Tuhan, ya. Mereka tidak sejujur itu di depan Tuhan. Tuhan tahu kalau hati mereka itu penuh dengan kepalsuan. Tuhan tahu kok hidup mereka nggak benar. Tuhan tahu kok hidup mereka sebenarnya penuh dengan dusta. Tapi di depan kita nggak bisa bedain. Yang tahu cuma Tuhan, yang tahu cuma Roh Kudus. Ketika Petrus melihat itu, Roh Kudus langsung bilang bahwa mereka mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara, kita nggak bisa menipu Tuhan. Kau bisa menipu siapa saja manusia di dunia. Kau bisa tipu siapapun yang namanya manusia. Tapi Roh Kudus kau tidak bisa tipu. Tuhan tahu. Kalimat yang keempat, ya, dikatakan bahwa Ananias dan Safira juga disebut mencobai Roh Tuhan. Kalau tadi mendustai Roh Kudus, sekarang mencobai Roh Tuhan. Saudara-saudara, dalam jemaat mula-mula setiap orang takut akan Tuhan, ya. Kalau kita melihat kehidupan, pola hidup kehidupan jemaat mula-mula, mereka begitu takut terhadap Tuhan. Ketakutan mereka terhadap Tuhan adalah takut karena mereka menghormati Tuhan. Mereka tidak berani mencobai Tuhan sedikit pun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, mereka dikatakan mencobai Roh Tuhan. Saudara-saudara, mereka begitu berani, mereka begitu tanpa pikir panjang, mereka mencoba untuk mencobai Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Ibu, banyak orang yang tak sadar kadang-kadang kita bisa mencobai Tuhan. Ya, ketika engkau mencobai Tuhan, maka engkau akan menemukan sesuatu yang sangat mengecewakan, sangat beda sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, Ananias dan Safira menista kekudusan Tuhan justru di dalam konteks jemaat mula-mula. Mereka menjadi anggota gereja mula-mula, tetapi pola kehidupan mereka berbeda dengan jemaat mula-mula. Ya, mereka menjadi alat iblis yang menghancurkan jemaat mula-mula. Mereka hidup di luar konteks jemaat mula-mula. Saudara-saudara, jangan pikir semua orang masuk gereja itu umat Tuhan yang baik, ya. Sangat mungkin ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan jemaatnya dari dalam, ya, bukan dari luar. Dari luar mereka nampak seperti umat Tuhan memang,
ya nggak bisa dibedakan. Tetapi sesungguhnya mereka hidup di luar konteks, ya. Mereka hidup di luar konteks daripada umat Tuhan. Nah ini yang pertama, yang kedua, poin yang kedua. Ya, kenapa mereka disebut menista kekudusan Tuhan? Karena ternyata Ananias dan Safira hidup di luar konteks umat Tuhan yang mula-mula, atau jemaat Tuhan mula-mula. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ya, apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut menista kekudusan Tuhan? Ya, apa yang diperbuat oleh Ananias dan Safira sehingga mereka disebut menista, menodai kekudusan Tuhan? Yang ketiga adalah ternyata Ananias dan Safira hidup di luar konteks bait Allah. Ya, ini beda-beda sedikit, tapi ini ada satu perbedaan. Ya, kalau tadi adalah mereka hidup di luar konteks pola hidup umat Tuhan, sekarang mereka hidup di luar konteks bait Allah. Saudara, kalau kita melihat dan mempelajari tentang bait Allah dalam perjanjian lama, maka kita akan menemukan ada prinsip-prinsip kekudusan, ada nilai-nilai kekudusan Allah yang luar biasa yang melekat dengan bait Allah. Ingat ini sekali lagi. Ketika kita belajar tentang bait suci, belajar tentang bait Allah, maka ada nilai-nilai kekudusan, ada prinsip-prinsip kesucian yang melekat dengan bait Allah itu. Misalnya, bait Allah itu dianggap simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, ya. Sehingga bait Allah dianggap suci, ya, karena itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Yang kedua, bait Allah itu sering disebut dengan istilah juga bait suci. Ya, bait Allah juga disebut bait suci. Kenapa ini disebut bait suci? Karena itu menunjukkan Allah yang suci bertakhta di bait itu. Sehingga ini tidak dianggap sembarangan, ya. Jadi jangan heran kalau ada gereja tertentu gitu ya, nggak boleh makan dalam gereja gitu ya, altar mesti nggak boleh kotor dan sebagainya. Itu berangkat dari sini gitu ya. Walaupun maknanya sekarang tidak harus seperti itu gitu ya. Tapi bait suci adalah bait yang kudus, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam bait suci, di badan bait Allah itu ada bagian-bagian yang memiliki kekhususan masing-masing. Ya, ada pelataran. Nah, pelataran itu untuk orang banyak. Kemudian ada ruang kudus, ya, namanya ruang kudus. Nah, hanya orang-orang Lewi, orang-orang yang imam-imam yang biasa ada di situ, yang melayani di situ. Ya, nah, jemaat biasa atau umat biasa nggak boleh masuk ke ruang kudus itu. Tapi yang menarik ada satu ruangan yang paling dalam, namanya ruang Maha Kudus. Nah, saudara, kenapa ada satu ruang Maha Kudus? Itu adalah ruang di mana ada tabut perjanjian. Di situ adalah simbol hadirnya Tuhan di situ. Nah, yang boleh masuk ke situ cuma imam besar. Imam yang kecil-kecil nggak boleh, ya. Maksudnya imam yang jabatannya biasa. Tapi imam besar, hanya Imam Harun yang pernah masuk di situ. Imam Harun atau imam besar itu pun masuknya cuma 1 kali 1 tahun. Dan dia kalau masuk dia mesti menyucikan diri dulu. Dia harus mohon pengampunan atas dirinya, atas dosa-dosanya. Supaya kalau dia masuk dia tidak mati. Sebab kalau engkau masuk dalam kondisi berdosa, imam besar pun bisa mati di dalam ruangan itu. Itu sebabnya kadang-kadang kalau imam besar mau masuk ke situ memohon untuk pengampunan Tuhan atas dosa umat Tuhan dalam 1 tahun sekali dia mohon doa di situ. Waktu dia masuk kakinya mesti diikat supaya kalau dia mati orang tinggal menarik dia, karena tidak boleh ada orang lain bisa masuk kecuali imam besar. Karena begitu kudusnya ruangan itu, maka disebut ruang Maha Kudus. Ya, jadi ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, baru ada pelataran dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini adalah konteks kehidupan di dalam bait Allah. Nah, di dalam perjanjian lama kita melihat kondisinya begitu, di mana orang tidak main-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan bait Allah ini. Kalau engkau sedikit saja main-main dengan bait Allah, kau akan mati. Nah, saya ulangi lagi. Ya, Nadab dan Abihu, ya, kita akan melihat beberapa tokoh yang main-main dengan bait Allah atau hal-hal yang berkaitan dengan bait Allah, langsung mereka dibunuh oleh Tuhan. Nadab dan Abihu itu dihukum karena mempersembahkan api yang asing di bait suci. Menarik ya, ada kaitan dengan bait suci.
Ketika mereka naikkan satu api yang asing di bait Allah atau di kemah suci waktu itu, berkaitan dengan bait Allah atau kemah suci, langsung dibunuh Tuhan karena mereka berbuat yang salah. Kemudian keluarganya dibunuh dan dia juga dibunuh. Kenapa? Karena mencuri peralatan-peralatan yang berkaitan dengan bait Allah. Peralatan-peralatan itu maksudnya dikhususkan bait Allah, diambil sama dia. Akhirnya apa? Dia juga dibunuh dengan seluruh keluarganya. Ada kaitan dengan bait Allah. Yang ketiga, Usa menyentuh menyentuh tabut perjanjian itu tanpa sengaja. Langsung Tuhan membunuh dia karena nggak boleh sentuh. Karena itu adalah suci di mata Tuhan. Kali lagi, tabut perjanjian ada kaitan juga dengan bait Allah. Kemudian Raja Uzia kena kusta langsung. Kenapa? Karena dia mencemari yang namanya bait Allah. Saudara, ini banyak cerita. Saudara, 4 peristiwa ini semua ada kaitan dengan bait Allah. Ketika engkau menyentuh bagian-bagian bait Allah yang dianggap suci dengan sembarangan, maka engkau pasti dibunuh di situ. Nah, Ananias dan Sapira bagaimana? Apa yang mereka lakukan dan apa kaitannya dengan bait Allah sekarang? Saudara, kita mesti pelan-pelan di sini. Saya ingin membawa saudara, menggiring saudara untuk memahaminya. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama kita tahu bait Allah itu adalah gedung, bukan? Dan itu dikuduskan Tuhan sehingga disebut bait suci. Dan di dalamnya ada aturan yang begitu rumit tentang prinsip-prinsip kesucian dan juga nilai-nilai kesucian yang melekat dengan gedung bait Allah itu. Nah, begitu masuk dalam perjanjian baru, saudara, memang ada sesuatu yang berubah, tapi prinsipnya nggak berubah. Prinsipnya tetap sama, bicara tentang kekudusan. Nah, siapakah yang disebut dengan bait Allah dan perjanjian baru? 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara, dalam perjanjian baru disebutkan bahwa bait Allah itu bukan lagi gedung, tetapi setiap diri kita yang percaya. Tetapi yang disebut bait Allah itu sebenarnya bukan hanya diri kita, tapi persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Itu yang disebut gereja. Karena itu saudara, masalah kesucian dalam gereja bukan masalah gedung sekarang. Tapi masalah kesucian dalam gereja, masalah orang-orang yang percaya sebenarnya. Karena itu saudara, kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan mesti melekat dengan setiap orang percaya. Atau dengan umatnya, atau dengan gerejanya. Ini adalah pola atau konteks hidup di dalam bait Allah. Dalam PL lalu juga dalam PB. Nah, apa yang Ananias dan Sapira lakukan itu di luar konteks kehidupan bait Allah. Mereka melakukan sesuatu yang di luar daripada konteks daripada bait suci itu. Ya, mestinya mereka ada di dalam bait Allah dan mereka mempersembahkan sesuatu yang kudus, ya. Tapi ternyata mereka menipu, mereka mendustai dan mereka tidak melakukan perintah Tuhan dengan benar. Nampaknya dari luar mereka ke gereja atau mereka beribadah, mereka memberi persembahan di depan rasul-rasul. Tetapi Ananias dan Sapira justru mencelah kekudusan Tuhan, menghina kesuciannya, menodai dan menista kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, ini penting untuk kita renungkan. Ya, jangan pikir di dalam gedung gereja hanya di situ tempat kudus. Tidak. Dalam PL hanya bait Allah yang memiliki kekudusan melekat pada gedung, yaitu gedung bait suci itu. Tapi dalam perjanjian baru, gedung bukan lagi pengertiannya, tetapi yang disebut dengan bait Allah adalah setiap orang yang percaya. Karena itu prinsipnya tetap sama. Kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan mesti tetap melekat pada hidup kita. Nah, ketika Ananias dan Sapira tidak hidup dalam kekudusan Tuhan, mereka tetap melanggar prinsip atau konteks daripada pola hidup bait Allah perjanjian lama. Dan ini juga pengertian dalam perjanjian baru. Saudara, mari kita berdoa. Jangan sampai kita datang ke gereja, ya, beribadah, lalu menyembah Tuhan, kita mengaku Kristen, kita mengaku kita percaya Tuhan Yesus, tapi hidup kita tidak di dalam kekudusan. Maka itu artinya engkau hidup di luar konteks bait Allah. Engkau hidup di luar konteks bait Allah. Engkau tidak hidup dalam konteks bait Allah, tapi engkau hidup di luar konteks bait Allah. Karena itu perlu menjadi suatu pergumulan bagi kita.
Ya, saya berdoa supaya dalam 2 poin ini kita mengerti satu hal. Ayo, mari kita hidup dalam konteks jemaat mula-mula, di mana kita hidup di dalam persekutuan yang suci. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Yang kedua, kita hidup dalam konteks bait Allah, di mana konteks bait Allah melekat dengan segala kekudusan Tuhan. Jangan lagi ada kepalsuan, jangan lagi ada penistaan kekudusan Tuhan di dalam konteks itu. Ya, mari kita berdoa supaya tidak ada orang di tengah-tengah kita yang hidup dalam kepalsuan. Nampaknya bergereja, nampaknya ada di bait Allah, nampaknya di dalam jemaat mula-mula, tapi mereka mendustai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan akan penistaan terhadap kekudusan Tuhan. Ketika kami hidup di luar konteks jemaat mula-mula, jemaat mula-mula begitu mengasihi satu sama lain. Mereka berkorban dengan rela, mengasihi satu sama lain dengan luar biasa. Apa yang mereka punya dianggap milik bersama. Mereka saling membagi-bagikan. Tapi Ananias dan Safira menahan sebagian. Ananias dan Safira berbohong dan berdusta terhadap Tuhan. Tuhan itu hidup di luar konteks. Yang kedua, kami juga ingin hidup di dalam konteks bait Allah. Bait Allah melekat dengan kekudusan Tuhan. Karena itu Tuhan, siapakah bait Allah? Kami adalah bait Allah di dalam masa perjanjian baru. Karena itu kami ingin hidup suci bagi Tuhan. Kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan mestinya melekat dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup di luar daripada konteks bait Allah. Ketika ada kepalsuan, ketidakjujuran di dalam diri kami, maka itu tandanya kami bukan di dalam bait Allah. Kami sedang ada di luar konteks bait Allah. Tuhan, sadarkan kami, bawa kami kembali agar kami bertobat dari semua sikap dan perbuatan yang kami tidak sadar ini, supaya kami kembali kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, kami semua, hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
ku akan tetap bersamamu. Engkaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang yang hidup dalam konteks umat Tuhan. Kita pulang sebagai orang yang hidup dalam konteks bait Allah, yang hidup di dalam kekudusan dan menghargai kekudusan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saya berdoa Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan, dalam iman, dan dikuatkan, dihiburkan melalui ibadah-ibadah kita. Kiranya setiap ibadah kita sungguh memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua, saya terus mengingatkan jadwal-jadwal ibadah kita. Hari Kamis pukul 19.00 ada ibadah doa umum. Siapa saja boleh ikut. Mari persiapkan keluarga kita, anak kita, suami istri kita supaya terbiasa berdoa bersama. Ya, itu cuma 30 menit kok paling lama. Ya, dengan biasa berdoa kita sedang mengajar anak kita bahwa Tuhan itu adalah Allah atas keluarga. Karena itu kita bawa mereka dengan doa yang setia. Ya, kalau Bapak Ibu punya pergumulan khusus yang tidak mungkin Bapak Ibu beberkan kepada orang lain, boleh isi form yang sudah dibagikan oleh diaken kita. Nanti saya akan doakan secara khusus lewat telepon. Kemudian anak muda kita jangan lupa ibadah setiap malam Minggu atau Sabtu malam, ya. Sabtu malam pukul 19.00. Kita terus
berharap supaya anak-anak muda kita setia dalam persekutuan, dan hari-hari ini mereka sedang belajar firman Tuhan makin dalam. Saya berharap mereka bertumbuh dengan baik sehingga anak-anak muda kita nggak mudah disesatkan, nggak mudah diombang-ambingkan kata Alkitab. Ya, dan sebelum itu pukul 17.30 ada persekutuan dan Bible study khusus untuk anak remaja kita, ada 5 orang. Kita doakan mereka juga supaya masa-masa muda ini mereka tahu dan mengenal Tuhan dengan baik. Kemudian hari Minggu seperti biasa pukul 9.00 adalah persekutuan sekolah minggu. Ya, mereka ada kelasnya masing-masing. Mari kita dukung anak-anak kita, mulai dari yang masih kecil di pangkuan ibunya sampai yang sudah besar. Ayo kita bangunkan mereka tepat waktunya, ya. Support mereka dengan mereka melihat kita serius membangunkan mereka, menyuruh mereka beribadah dan bersekutu di sekolah minggu. Mereka akan belajar satu hal, bahwa Tuhan itu penting bagi keluarga mereka. Kemudian hari Minggu seperti biasa pukul 10.30 itu adalah ibadah umum kita. Ya, saya harap Bapak Ibu dengan setia mengikuti ibadah-ibadah umum. Ya, ajak semua keluarga, ajak teman dan sahabat yang membutuhkan link-link ibadah kita, silakan dibagikan agar mereka pun juga boleh beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan terakhir, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia memberikan persembahan dan juga mungkin perpuluhannya. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, walaupun hari-hari ini enggak mudah, kami percaya Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan boleh mentransfer langsung lewat rekening gereja yang ada di bawah ini. Baik, itu saja warta gereja untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.